Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ya merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, ada pula yang lainnya ya. Ada pula yang lainnya yang merupakan alat pemersatu bangsa ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat ya, tetap semangat tentunya, semangat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar PKN atau PPKN, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan ya. Kita belajar ini buku tema 1 ya Nak ya. Tema 1, kita masih di subtema 1 ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video ini ya, diharapkan siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan ya. Oke, materi hari ini adalah persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya. Ya, Ibu Guru sebelumnya ingin tanya, di rumah ada lidi tidak? Ada ya. Ini ada pepatah yang mengatakan begini, satu lidi mudah dipatahkan, tetapi banyak lidi tidak mudah dipatahkan ya. Pepatah ini menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menciptakan kesatuan ya. Menciptakan kesatuan di dalam keberagaman ya, keberagaman suku budaya ya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, yang maksudnya satu lidi mudah dipatahkan itu coba kalian ambil satu lidi, terus coba kamu patahkan. Mudah ya, gampang sekali, katanya gampil ya. Tetapi coba kalau yang satu ikat itu, yang satu ikat ya, yang banyak-banyak itu coba kamu patahkan, bisa tidak? Ya, sulit ya, susah ya, tidak mudah untuk dipatahkan. Nah, sama dengan persatuan begitu ya, kalau kita bersatu sulit untuk dikalahkan ya. Nah, kalau kita bersatu mengerjakan apapun ya, cepat selesai ya. Kita mengerjakan apapun mudah selesai, misalkan gotong royong atau yang lebih gampangnya kalau di sekolah ya, mengerjakan piket ya. Coba kalau dikerjakan sendirian ya, pasti lama, terus rasanya capek sekali ya. Tapi kalau beramai-ramai ya, sama petugas piket ya, kerjakan sama-sama ya, pasti akan cepat selesai dan tidak terasa capek ya. Jadi itulah pentingnya kesatuan dan persatuan ya sayang ya. Oke, di sini ada semboyan negara kita. Ada yang tahu semboyan negara kita apa? Ya, jadi semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Lihat penulisannya di sini, Bhinneka Tunggal Ika itu ya, hurufnya lihat, N-nya ada 2 ya, Bhinneka, N-nya ada 2. Diingat ya sayang ya. Bu guru tanya gini, Bennett, atau dan plus siapa yang tahu? Kelas 4C siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ibu saya ya, apa artinya? Berbeda-beda ya, tetapi tetap satu jua ya. Jadi semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diingat ya. Semboyan ini memiliki arti penting dalam menyatukan bangsa ya, dengan keberagaman suku dan budaya ya. Jadi walaupun kita berbeda sukunya, berbeda budayanya, berbeda agama ya, beragam ya, semuanya beragam. Tarian daerahnya juga beragam ya, makanan khas daerahnya juga ya, berbeda-beda. Tetapi kita semua tetap satu, yaitu Indonesia. Oke ya. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ya merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, ada pula yang lainnya ya. Ada pula yang lainnya yang merupakan alat pemersatu bangsa ya. Jadi alat pemersatu bangsa itu ada 7 ya. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Terus apa lagi yang lainnya? Di sini yang pertama ada dasar negara Pancasila ya. Jadi dasar negara kita apa? Negara kita ini namanya apa coba?
Indonesia ya. Jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila ya. Pancasila itu terdiri dari berapa sila ya? Panca itu 5 ya. Jadi kalau Pancasila berarti 5 sila. Ada yang tahu Pancasila itu isinya apa saja? Sila pertama bunyinya bagaimana? Terus sila kedua juga bunyinya seperti apa? Ada yang tahu? Ayo sama-sama dengan ibu guru kita mulai dari yang pertama ya. Ini kan setiap hari Senin ya, sebelum ada corona setiap hari Senin kita bacakan rame-rame di lapangan toh saat upacara. Nah sekarang bacakan sama-sama dengan ibu guru ya. Oke, ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi itu tadi dasar negara Pancasila, di dalamnya terdiri dari 5 sila. Anak-anakku harus hafal karena nanti kalau kita ketemu di kelas ibu guru suruh satu-satu maju hafal Pancasila ya. Karena anak kelas 4 harus tahu ya, harus hafal ya. Bisa kan? Iya, di rumah dihafal-hafal sayang ya. Oke. Terus alat pemersatu bangsa yang kedua di sini ada bendera merah putih ya, bendera kebangsaan Indonesia ya. Terus yang ketiga ada bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Nah, kenapa dibilang bahasa nasional dan bahasa persatuan? Kenapa, ada yang tahu? Ya, tadi kan sudah dibilang ya, Indonesia ini beragam suku, beragam budaya, banyak sekali suku-suku dengan bahasa daerah masing-masing ya. Ibu guru ambil contoh ya, misalkan ya, ada teman yang dari Jawa datang dengan bahasa Jawa masuk di kelas 4C. Terus ada teman lagi dari Kalimantan ya dengan bahasa daerahnya masuk di kelas 4C. Ada lagi yang dari Seram datang ke kelas 4C. Nggak tahu bahasa Indonesia semuanya, tahunya hanya bahasa daerah masing-masing. Ketemu di kelas 4C ya, bicara dengan sahlan yang tahu bahasa Indonesia. Terus kira-kira kalau ngobrol ngerti tidak, nyambung tidak? Sahlan bicara dengan bahasa Indonesia, terus teman yang si A tadi pakai bahasa Jawa, teman yang B tadi pakai bahasa Kalimantan ya. Terus kalau ngobrol ngerti tidak? Tidak kan? Iya, itulah yang ya pentingnya bahasa Indonesia ya. Jadi walaupun kita tahu bahasa daerah ya, tapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kesatuan, bahasa nasional ya. Fungsinya untuk seperti tadi itu, seandainya kita ketemu ya teman dari suku lain ya, menggunakan bahasa nasional. Kalau misalkan Alif dari Seram ketemu Hatran yang dari Jawa, Hatran pakai bahasa Jawa, Alif pakai bahasa Seram, ngobrol nyambung tidak? Tidak ya, pasti tidak mengerti apa yang dibicarakan. Nah, makanya perlunya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita tahu bahasa daerah, harus tahu juga bahasa Indonesia ya. Gunanya seperti tadi, bila bertemu dengan teman yang berbeda suku, kita menggunakan bahasa nasional ya. Oke, nah yang keempat, alat pemersatu bangsa yang keempat yaitu Garuda Pancasila ya. Garuda ya, Garuda Pancasila itu sebagai lambang negara ya. Oke, nah yang kelima ada lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Siapa yang tahu lagu Indonesia Raya? Pasti tahu semua ya. Biasanya kita nyanyikan di lapangan ya saat upacara bendera, saat benderanya mau dikibarkan ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia gitu ya, tanah airku gitu ya, tahu ya? Oke, harus tahu kan, udah kelas 4 ya.
Jadi arti penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu arti penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu arti pentingnya apa saja? Akan tercipta kehidupan serasi selaras dan seimbang Terus yang kedua, pergaulan antar sesama teman menjadi lebih akrab. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi masalah. Ini arti pentingnya kalau kita menjaga persatuan. Terus pembangunan juga dapat berjalan dengan lancar Oke. Nah, akibat jika kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, apa yang terjadi? Yang pertama, terjadi permusuhan antara warga masyarakat. Terus yang kedua apa? Masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku sendiri. Nah, yang ketiga, tidak peduli dengan kesulitan orang lain Oke. Apalagi di sini sikap yang perlu dikembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Jadi sikap apa saja yang perlu dikembangkan? Sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, yang pertama, sikap tidak memandang rendah suku dan budaya dari daerah lain. Kita tidak boleh memandang rendah, tidak boleh menghina Terus yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan status sosial. Jadi kita berteman saja dengan siapa saja tanpa melihat orang kaya, orang miskin, anaknya pejabat, anaknya orang biasa, tidak boleh teman tidak boleh pilih-pilih dengan siapa saja. Kita harus berteman baik. Oke, yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan suku Nah, yang keempat, menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Guru ambil contoh Bennett beragama Katolik, terus dengan Hatran beragama Islam main sore-sore di sekolahan dan terus begitu sore setengah 4 suara azan. Terus Bennett bilang, Hatran, stop dulu yuk, kok tidak sholat? Iya, terima kasih kau suka ingat saya, Bennett, kau paling baik sholat dulu iya, habis sholat kita main lagi itu contoh sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Mempersilakan teman itu mengingatkan teman untuk beribadah, itu sikap toleransi Sama dibalik juga, hari Minggu Bennett dengan Sahlan main Sahlan, hari Minggu nanti saya pulang pulang ibadah dulu baru kita main Oke, mantap, kok ibadah bebas nanti habis itu kita main kok pulang ibadah kok lupa kita main gitu itu namanya sikap toleransi. Kita menghargai teman yang berbeda agama Terus yang kelima, sikap apa yang perlu dikembangkan yaitu menerima keberagaman suku bangsa Kita harus menerima dan mensyukuri keberagaman suku bangsa, agama, budaya sebagai kekayaan bangsa karena tidak semua negara bisa sebesar negara kita dengan begitu banyaknya keberagaman kaya dengan keberagaman suku bangsa Oke. Tadi kita sudah belajar terus di sini kesimpulannya adalah alat pemersatu bangsa tadi ada 7 pemersatu bangsa. Yang pertama tadi Pancasila sebagai dasar negara, terus ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai negara kita ada juga Garuda Pancasila ada bendera merah putih ada bahasa pemersatu bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, yang ketiga ada lagu perjuangan kita harus menjaga persatuan karena dengan bersatu kita menjadi bangsa yang besar dan kuat kalau kita terpecah belah terjadi perang saudara nanti kita sendiri yang akan susah hidup karena kita merasa bisa
persatuan itu penting ya kan. Harus menjaga persatuan, tidak boleh saling menghina, jangan, tidak boleh ya kita hina-hina orang, tidak boleh kita kenapa karena kita juga tidak mau dihina ya, kita saja nggak boleh dihina, jadi jangan menghina hanya sayangnya untuk rakyat ya. Jadi kita juga harus dahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya, dahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya. Oke, selanjutnya ada apa? Kesimpulan guru harap Anda sudah paham, untuk selalu ingatkan ya, kalau bisa dicatat nak ya, dicatat nanti kalau kita masuk sekolah ya, kita masuk sekolah kasih tunjuk ibu ya, ini ibu saya punya catatan ya, jadi dari video pertama ya sampai video yang sekarang ini ya, dicatat nak ya. Sama tuh kalau dalam kelas kan kita juga ada mencatat materi kan, gunanya apa, gunanya supaya bisa pakai belajar saat mau ulangan nanti gitu. Jadi harus dicatat sayang, jangan hanya yang dicatat hanya evaluasi saja ya, harus catat materinya lagi nak ya. Catat pelan-pelan saja nak, ada hari apa libur kosong ya, saat libur kita pembelajaran, selesaikan isi evaluasi, dicatat sayang nih materi-materi yang penting ya, dicatat supaya ada di buku. Kalau mau ulangan kita tinggal belajar ke buku ya. Kalau dicatat sayang ya, sini pertanyaan adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 3 alat pemersatu bangsa. Nah, diminta 3, tadi ada 7, diminta 3 saja, bisa kan? Nah, yang kedua, sebutkan 3 arti penting ya. Sebutkan 3 arti penting menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya. Sebutkan 3 saja. Nanti juga ibu kasih contoh 3 ya, tetapi kalau ada anak-anak yang bisa bikin contoh sendiri itu lebih bagus ya. Terus yang ketiga, sebutkan 3 contoh ya. 3 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan ya. Sikap apa saja tadi ya. Oke. Yang keempat, mengapa kita harus bangga ya? Mengapa kita harus bangga terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Mengapa kita harus bangga? Jawabannya karena anak sambung sendiri, karena apa? Gitu ya. Nah, yang kelima, bagaimana sikapmu apabila melihat teman dalam kesulitan? Aduh, mau mencatat, saya lupa bawa pena ya. Terus Silvayani punya pena 2 ya. Oh ini pinjamkan, misalkan seperti itu ya. Tapi masing-masing anak kan beda-beda ya. Ada yang baik, ada juga yang pelit kan ya, tergantung sikapnya seperti apa, tidak benar salah ya. Bagaimana sikapnya melihat teman yang dalam kesulitan ya. Kita membantu teman supaya nanti lain waktu kalau kita kesulitan teman juga bantu. Jadi misalkan bagaimana kalau ada melihat teman yang kesulitannya, untuk dijawab di nomor 5 ya. Cukup sampai di sini ya. Apabila ada kesalahan boleh minta maaf ya. Anak-anakku tetap semangat ya. Tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Bye bye. Salam.